Ya, akan kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di jalur-jalur mudik lewat kabar mudik berikut ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas dari arah Jakarta ke Tol Cileunyi terpantau masih lancar seperti hari-hari biasanya. Rabu siang ini, kondisi arus lalu lintas di gerbang eksit Tol Cileunyi tampak lancar dan tidak terjadi hambatan. Meski sudah memasuki 7 hari jelang Lebaran, eksit tol ini menjadi pilihan favorit bagi warga akan melakukan perjalanan wisata maupun mudik Lebaran seperti tahun ini. Kepadatan di gerbang eksit tol Cileunyi ini diprediksi baru akan terjadi pada esok hari hingga H-4. Untuk mengantisipasi kemacetan dan tindak kejahatan, Polda Jawa Barat mengerahkan 27 personel. Untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi dari tanggal 5 hingga 7 April mendatang. Ya, kita akan langsung cek bagaimana situasi di lokasi bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda pemirsa. Kita mulai dari Cileunyi, ada Laura Luis di sana. Laura, silakan pantauan Anda. Selamat malam Anda dan juga pemirsa. Di pantauan kami di wilayah Cileunyi, Jawa Barat pada hari ini terpantau ramai lancar. Masih belum ada lonjakan pengguna jalan atau para pemudik hari ini. Dan ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Begitu juga dengan pantauan kami di gerbang eksit tol Cileunyi ini dari arah utara menuju ke selatan. Tepatnya dari wilayah Jakarta menuju ke arah Bandung itu juga terpantau ramai lancar. Masih belum ada lonjakan yang signifikan. Hari ini jumlah kendaraan yang masuk adalah sebanyak 30.000 kendaraan. Ini juga masih landai, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian untuk tol Cisumdawu ini juga hari ini ada sekitar 5.000 kendaraan yang juga masih terbilang landai. Nah, Anda dan juga pemirsa, ini pada tahun ini diprediksi akan semakin banyak pengguna jalan yang menggunakan jalan tol untuk mudik mereka karena pada tahun ini adalah tahun pertama operasi untuk tol Cisumdawu bisa diakses atau bisa digunakan oleh para pemudik. Nantinya diprediksi tidak hanya diramaikan oleh warga Jabodetabek yang akan mudik di wilayah Bandung dan sekitarnya saja, namun juga warga Bandung yang akan mudik ke arah Jawa Tengah, di mana dengan dibukanya tol Cisumdawu untuk para pemudik ini akan memudahkan para pemudik yang akan mudik ke arah Jawa Tengah. Nantinya mereka tidak perlu memutar balik ke tol Cikampek lagi seperti sebelum-sebelumnya, melainkan bisa meneruskan perjalanan melewati jalan tol hingga ke tol Palimanan. Nah, memang hari ini terpantau masih ramai lancar, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, Anda dan juga pemirsa, ini besok diprediksi akan terjadi peningkatan pengguna jalan karena hari ini adalah hari terakhir anak-anak sekolah, sehingga besok ini anak-anak sekolah sudah mulai libur. Dan untuk puncak arus mudik ini nantinya diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2024 mendatang, tepatnya dimulai pada hari Jumat karena 8 April atau Senin minggu depan ini sudah masuk cuti bersama Lebaran, sehingga ini diprediksi akan banyak pemudik yang menggunakan jalan ini pada tanggal 5 hingga 7 ini karena pada tanggal 6 dan 7 April itu adalah libur akhir pekan dan pada tanggal 8 ini sudah masuk cuti bersama. Kemudian ini sebagai antisipasi untuk menghadapi puncak arus mudik ini nantinya, walaupun hari ini masih ramai lancar, namun pihak kepolisian setempat ini sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi seperti rekayasa lalu lintas dan juga berbagai pola. Nantinya selain kontraflow dan juga one way, ini akan diterapkan batas maksimal untuk beristirahat di rest area yaitu hanya 30 menit atau setengah jam saja. Hal ini juga diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas nantinya agar bisa bergantian dengan pengendara lainnya. Kemudian juga ini nantinya akan ada larangan bagi kendaraan besar seperti truk dengan sumbu 3 maupun 4. Ini dilarang untuk melewati jalan tol dan juga jalan arteri agar tidak terjadi kepadatan pengguna jalan nantinya, kecuali untuk truk-truk yang membawa barang-barang atau bahan-bahan pokok ini nantinya diperbolehkan untuk melewati jalan tol dan arteri tersebut ini selama arus mudik berlangsung. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, masih landai, ramai lancar di tol Cileunyi di tengah kondisi hujan. Bagaimana situasinya di gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada Farah Manhila di sana. Farah.
Ya, Ken Ana dan juga pemirsa, memang di sepanjang tol Semarang Batang ini juga sama masih terpantau ramai lancar meskipun tadi juga sempat mengalami kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung namun tidak terlalu panjang, hanya sebentar saja. Ini memang dikarenakan proses tapping elektronik, kartu tol elektronik ini memang membutuhkan durasi yang cukup lama sehingga memang kendaraan yang mulai berdatangan dari wilayah Jakarta maupun Jawa Barat ini juga harus mengantri sebentar saja untuk melakukan tapping elektronik, dan petugas jasa marga dan juga Dishub ini juga dikerahkan untuk membantu mengarahkan kendaraan roda 4 yang masuk dari wilayah Jakarta maupun Jawa Barat. Dan data yang kami terima pemirsa, sejak pagi tadi pukul 6 pagi hingga 7 malam ini sudah ada 24.667 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung baik yang masuk maupun yang keluar. Dan jika dibandingkan dengan kemarin pemirsa, ini terjadi perbedaan yang cukup banyak, yaitu 5.120 atau artinya kemarin ini di jam yang sama dari jam 6 pagi sampai pukul 7 malam ini ada 19.547 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Artinya memang semakin dekat dengan Lebaran ini semakin banyak kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, tadi sore Kapolri bersama dengan Panglima TNI, kemudian Menteri Perhubungan dan juga Menko PMK ini datang di Kali Kangkung kilometer 414 untuk melakukan peninjauan terkait persiapan operasi Ketupat Candi 2024 yang akan dilaksanakan mulai besok hingga 16 April 2024. Dan tadi pemirsa, Menko PMK ini menyebut bahwa memang Jawa Tengah ini adalah timbunan mudik yang artinya dari wilayah Jakarta, dari wilayah Jateng akan menuju ke sini dan ada pembagian ke wilayah selatan. Sehingga jika rekayasa lalu lintas, pengamanan, persiapan dilakukan dengan maksimal, artinya permasalahan seputar mudik ini 50% sudah teratasi. Sementara Menteri Perhubungan ini juga turut memberikan imbauan pemirsa kepada masyarakat yang akan mudik. Ini diimbau untuk melakukan perjalanan jauh-jauh hari dari sebelum hari raya Lebaran. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa rekayasa lalu lintas, one way dan lain sebagainya ini mulai akan diberlakukan pada 5 April 2024. Sementara Panglima TNI tadi mengatakan pemirsa bahwa sudah menyiapkan 4.200 personel untuk membantu pengamanan selama proses atau libur Lebaran ini ya pemirsa di wilayah Jawa Tengah. Sementara Kapolri ini mengatakan bahwa ada sejumlah titik-titik banjir yang juga diimbau kepada masyarakat untuk terus diantisipasi, dan masyarakat ini diimbau untuk benar-benar mempersiapkan fisik dan juga kendaraan dan manfaatkan rest area sebaik mungkin dan tidak terburu-buru untuk sampai di tempat tujuan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Demikian dari wilayah Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Ada Faraman Hila dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Sebelumnya Laura Luis dari Tol Cilenyi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman di sana, tetap jaga kesehatan. Dan itulah kabar mudik untuk hari ini pemirsa. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh